Mbaknya mau duduk di sini atau di sini? Di sini Bu. Ayo silakan. Apakah sudah merasa nyaman? Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Wahyu Rodatul Iman. Bisa dipanggil Ibu Wahyu atau Ibu Iman. Jadi nanti terserah Mbaknya mau panggil siapa. Dengan siapa ya sebelumnya? Saya Winarum. Bu. Bentar kenapa? Ulangi lagi Pak. Dengan siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Wahyu Rodatul Iman, bisa dipanggil Ibu Wahyu atau Ibu Iman. Nanti setelah kamu mau panggil Ibu Wahyu atau Ibu Iman gitu. Dengan siapa? Dengan Winarum Bu. Dengan Arum bisa dipanggil Dengan Arum. Ibu akan memanggil Arum ya. Iya Bu. Baik, tadi perjalanannya gimana? Perjalanannya sedikit macet tadi di jalan. Wah, macet ya? Iya Bu. Sedang memang kondisi lalu lintas atau lagi ada demo nih? Tadi lagi ada demo Bu. Wah, demo ya? Oh, masih balik berarti ya? Iya Bu. Tadi berangkat ke sini sama siapa? Tadi berangkat ke sini sendiri, pulang sendiri naik motor. Wah, berani ya? Rumahnya di mana? Rumahnya di Argapul ya. Oh, gitu. Berarti dekat ya dari sini? Iya Bu, dekat. Sebelumnya kita akan melakukan sesi konseling ya. Di sesi konseling ini apakah kamu apa sih? Apakah sesi konseling ini kamu tahu dari orang lain atau memang kamu sendiri? Saya tahu sendiri Bu di Website gitu ya, website ya. gitu. Jadi sebelumnya Mbak Arum, apakah Mbak Arum juga sudah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Belum pernah. Baik, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu sesi konseling. Jadi sesi konseling itu konseling atau Mbak Arum bisa menceritakan masalah apapun yang Mbak Arum alami atau yang Mbak Arum alami di akhir-akhir ini. Jadi tenang saja, nanti di sesi konseling itu juga ada asas-asasnya. Jadi yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi apapun nanti yang Mbak Arum ucapkan, Mbak Arum ceritakan kepada Ibu akan Ibu jaga. Jadi nggak akan Ibu ceritakan ke konseling-konseling lain atau ceritakan ke siapapun. Jadi rahasianya tetap aman. Dan juga ada asas keterbukaan yang baru. Jadi nanti Ibu minta Mbak Arum bisa terbuka dengan Ibu. Jadi apapun nanti yang Mbak Arum rasakan, Mbak Arum alami, bisa langsung cerita ke Ibu. Apakah Mbak Arum sudah paham? Oh iya, aku lupa. Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya alhamdulillah baik Bu. Jadi Mbak Arum mungkin bisa ceritakan apa yang mungkin Mbak Arum alami? Saya merasa nilai saya turun di IPK saya marah sama ayah saya karena nilai saya lebih turun daripada semester kemarin. Saya merasa gagal padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi Mbak Arum mungkin ada terima kasih karena sudah terbuka dengan Ibu ya sebelumnya. Mungkin saya juga merasakan yang Mbak Arum alami itu berat karena Mbak Arum juga sudah berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan IPK yang lebih baik, tapi ternyata memang hasilnya kurang. Jadi sekarang mari kita akan coba jurnal secara singkat. Coba tulis siapa yang terlibat
terlibat apa yang terjadi dan bagaimana reaksi Mbak Arum dengan hal yang Mbak Arum alami. Mungkin Mbak Arum bisa tulis di sini. Baik Bu, saya akan tulis. Apakah sudah Mbak Arum? Boleh saya lihat atau mau Mbak Arum bacakan? Ibu Jadi di sini Mbak Arum menulis kemarin siang setelah pulang kuliah, ayah Mbak Arum melihat nilai semester yang turun dari semester kemarin ya. Dan ayah Mbak Arum langsung menegur Mbak Arum dengan nada yang tinggi, dan itu membuat Mbak Arum merasa gagal, kecewa, malu, dan juga bingung harus menjelaskan seperti apa ya. Terima kasih ya Mbak Arum, pada judul ini kamu sangat jujur. Ibu tahu bahwa menulis hal seperti ini akan sangat susah untuk kamu. Lalu bagaimana reaksi apa yang kamu alami pada saat itu? saya merasa gagal, bodoh. Padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin, Bu. Saya merasa jadi anak yang gak berguna. Itu reaksi wajar ya Mbak Arum, karena reaksi wajar terhadap emosi yang marah, ketakutan, dan juga saat di posisi di pojokan gitu ya. Lalu apakah hal ini pertama kalinya yang Mbak Arum alami? Baru pertama kali ini, Bu, soalnya di semester ini nilainya IPK-nya sangat turun. Jadi baru pertama kali ini ya. Ya, Bu. Apakah yang kamu pikirkan saat itu ada dirimu? Saya merasa gagal menjadi anak, merasa mengecewakan kedua orang tua, dan ayah saya sangat marah. Jadi perasaan itu valid ya Mbak Arum, karena banyak orang juga mengalami hal-hal seperti itu. Kita juga akan belajar, kita hari ini akan belajar mengenai sudut pandang baru nantinya. Jadi Mbak Arum nggak hanya melihat dari sudut pandang negatif, tapi juga akan melihat dari sudut pandang positif. Tetapi untuk sekarang saya akan mengajak Mbak Arum untuk melihat apa yang Mbak Arum rasakan pada saat itu. Mungkin Mbak Arum bisa tuliskan kembali perasaan yang kamu alami 3-5 hari ke belakang juga. Bisa tuliskan kembali. Sudah, Bu. Saya boleh ya. Boleh, Bu. Wah, luar biasa Mbak Arum. Nah, dari semua yang kamu tulis, apakah kamu bisa melihat apakah ada pola yang berulang? Hampir semuanya berkaitan dengan tuntutan Tuntutan orang tua yang ekspektasi tinggi. ya, Bu. Itu pengalaman yang sangat bagus. Kita sedang menuju pada pemahaman yang lebih dalam. Semua ini akan menjadi dasar kita untuk menggali pemicu pola pikir kamu. Tapi sebelum itu kita akan lihat sebentar. Saya akan meminta kamu untuk menyimpan tulisan ini dan lanjutkan juga di rumah nantinya, supaya kita bisa melihat apakah pola ini masih berlanjut atau tidak. Nah, Mbak Arum, dari tulisan yang kamu tulis tadi, kita akan melihat adanya pola-pola tertentu ya Mbak Arum.
yang biasa memicu munculnya emosi negatif seperti itu? Saat saya merasa gagal, saya merasa mengecewakan kedua orang tuaku, terutama ayah saya kecewa. Jadi harapan yang terlalu tinggi jadi salah satu sumber tekanan yang alami ya. Nah, ketika kamu tidak bisa memenuhinya, apa pikiran pertama yang biasanya muncul di pikiran kamu? Kecewa, sedih, merasa bodoh. Terima kasih ya Mbak Arun karena sudah menyatakan ini sangat penting untuk kedepannya. Pikiran-pikiran otomatis seperti itu yang menjadikan kita keadaan emosi kita muncul. Kita menyebutnya dengan distorsi kognitif. Tahukah kamu bahwa tahukah Mbak Arun bahwa Islam pun mengingatkan agar kita tidak putus asa bahkan ketika kita merasa gagal? Iya Bu, saya pernah dengar tapi kadang lupa saya. Allah pernah berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53 yang memiliki arti, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, bahwasanya Allah telah berfirman dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 53 yang artinya, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ayat itu sangat kuat untuk meluruskan pola pikir kita bahwasanya kegagalan bukan akhir dari perjuangan kita, tetapi itu justru proses mendekatkan diri. Ayat itu sangat menyentuh sekali ya Bu. Saya seperti diingatkan kembali. Nah, baik Mbak Arun, sekarang mari kita identifikasi 3 pemicu utama dari jurnal yang Mbak Arun buat tadi ya. Misalnya yang pertama yaitu ada nilai akademik turun, komentar negatif dari orang tua, dan juga kelelahan karena tugas. Benar? Iya Ibu, itu yang paling sedih. Baik, sekarang kita akan menghubungkan dengan pemikiran otomatis. Untuk nilai akademik, kamu bisa berpikiran atau kamu bisa menulis. Sekarang kita hubungkan dengan pikiran otomatis. Untuk nilai akademik, kamu menulis saya bodoh, dan untuk komentar orang tua, kamu menulis saya gagal sebagai anak. Sedangkan untuk kelemahan, saya tidak sekuat orang lain. Setuju? Setuju Bu. Baik, kita akan ganti kata-kata Mbak Arun yang Mbak Arun tulis tadi dengan pemikiran yang lebih positif ya Mbak Arun. Seperti yang kalimat saya bodoh diganti menjadi saya tidak bodoh, saya sedang belajar dan berproses. Dan untuk kalimat yang saya gagal sebagai anak itu kita ganti, orang tua saya mungkin kecewa, tapi ini bukan akhir dari perjuangan kamu. Dan untuk kelelahan, mungkin kita akan ganti dengan kamu kuat walaupun kamu sedang berada di titik akhir. Jadi kamu kuat, gitu ya Mbak Arun.
Mungkin kedepannya kamu akan mulai membuat daftar pikiran positif setiap jadi ketika kamu merasa gelisah, merasa marah, kamu bisa melihat tulisan-tulisan tersebut. Mungkin baru bisa memulai menulis pemikiran positif yang baru pikirkan. Saya akan menulis dulu. Oke Mbak Arun, bisa Ibu lihat sebentar tulisannya? Boleh. Wah, bagus sekali Mbak Arun. Kita juga sedang membangun kesadaran dari jalan pikiran. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan menjadikan kesabaran. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang berusaha sabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini baru tulisannya. Saya belum pernah mendengar hadis itu, Bu, tapi sangat dalam sekali maknanya. Iya, benar sekali Mbak Arun. Jadi kesabaran di sini bukan hanya sekedar menerima keadaan, jadi juga aktif membangun pola pikir yang lebih kuat dari sebelumnya. Nah sekarang Mbak Arun, kita juga akan fokus pada bagian mengelola emosi negatif seperti emosi marah, cemas, dan juga rasa takut. Teknik pertama yang akan saya ajarkan kepada Mbak Arun yaitu teknik pernapasan 448, di mana teknik pernapasan 448 ini yaitu tarik nafas selama 4 detik, tahan nafas selama 4 detik, dan buang nafas selama 8 detik. Mbak Arun paham? Paham, Bu. Baik, Ibu akan menuntun Mbak Arun untuk melakukan pernapasan tersebut. Mbak Arun, mungkin Mbak Arun bisa pejamkan mata dan mengikuti instruksi yang Ibu berikan. Mbak Arun boleh tarik nafas, tahan, lalu keluarkan. Tarik nafas kembali, tahan, keluarkan. Tarik nafas kembali, tahan, dan keluarkan. Bagaimana perasaan Mbak Arun sekarang setelah melakukan teknik pernapasan tersebut? Rasanya sangat lega sekali ya, Bu, lebih baik. Alhamdulillah jika teknik ini bisa meredakan Mbak Arun, bisa meredakan kecemasan yang Mbak Arun alami. Teknik ini juga bisa Mbak Arun gunakan ketika Mbak Arun merasa panik ataupun cemas. Selain itu juga ada teknik afirmasi positif. Contohnya Mbak Arun bisa mengatakan dalam hati, saya kuat, saya berharga, dan saya sedang berproses. Sudah, Bu. Baik, kita juga akan menambahkan unsur spiritual. Saat kamu merasa panik, ucapkan dalam hati, hasbiyallah la ilaha illahu, yaitu artinya cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selainnya. Dalam hati ini Mbak Arun bisa praktekkan dengan pernapasan 448 tadi. Kelihatannya sederhana ya, Bu. Ternyata sangat bermakna sekali. Masya Allah, bagus sekali
sekali. Itu juga salah satu bentuk relaksasi berbasis iman ya Mbak Arum. Sekarang coba tulis 3 kalimat afirmasi yang positif yang akan kamu gunakan setiap paginya saat kamu merasa cemas. Saya akan menulis dulu. Sudah Bu? Boleh Mbak Arum? Boleh. Ini sangat bagus Mbak Arum. Ini akan menjadi alat untuk menghadapi tekanan kamu ya. Misal ada yang kamu merasa tertekan, kamu bisa mengucapkan kalimat-kalimat itu agar dirimu nggak hanya terpaku pada kalimat negatif saja. Selain itu, apakah yang biasanya kamu lakukan untuk menenangkan diri kamu? Saya biasanya pagi afirmasi sebelum beraktivitas apapun itu. Selain itu, apakah ada lagi Mbak Arum? Saya melakukan mental di pagi hari Bu. Wah, itu sangat bagus ya Mbak Arum untuk membuat diri menjadi merasa tenang. Mungkin Mbak Arum juga bisa melakukannya di pagi hari, bisa melakukan zikir pagi dan juga sore hari, dan juga Mbak Arum bisa berwudu jika diperlukan. Salah satu yang Mbak Arum harus ingat juga, sabar juga memiliki arti mampu mengelola emosi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Laisyatidu bisu'araati innama syadidu lati yamliku nafsahu indal ghadab." Yang memiliki arti orang kuat bukanlah orang yang jago berpulang, tetapi yang bisa mengendalikan dirinya saat marah. Itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Itu sangat mengena sekali ya Bu. Saya ingin menjadi seperti itu. Insya Allah Mbak Arum juga akan bisa menjadi seperti itu jika kita terus berlatih ya Mbak Arum. Nah, untuk selanjutnya Mbak Arum, kita akan memulai. Nah, selanjutnya Mbak Arum, kita akan memulai untuk mengenali dirimu, menata pikiran, serta melatih pengendalian emosi ya Mbak Arum. Sekarang kita akan masuk ke inti kekuatan mental dalam Islam, yaitu kekuatan ruhiyah dengan spiritualitas. Rasa kabeh. Iya, aku langsung tak singkat dulu ya. Kesuwen. Apa ya? Ya, aku langsung intine dulu. Iki kok aja ana ayat suci nih. Baru udah bismillah. Iya Bu, itu yang paling saya belakangkan. Wajar Mbak Arum, dalam hidup juga ada tekanan. Orang sering lupa bahwa kekuatan terbesar justru berasal dari hubungan kita dengan Allah. Allah juga pernah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 28 yang berbunyi, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya ya Allah, yang artinya ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Saya sering dengar ayat-ayat itu Bu, tapi belum pernah saya
Jadi hari ini kita akan memulai menjadikan ayat itu sebagai proses healingmu ya Mbak Arumi. Jadi healing juga nggak perlu keluar kemana-mana gitu. Jadi dengan mengenal Allah hati akan menjadi tenang. Dan Mbak Arum juga mungkin bisa mengingat kalimat ini, Innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah akan selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Saya merasa lebih baik Bu. Terima kasih sudah membimbing saya ke arah ini. Insya Allah kamu sedang menjadi versi dirimu yang lebih baik dari yang kemarin. Nah Mbak Arum, kita sudah sampai di sesi akhir ya Mbak Arum. Saya ingin kita bersama-sama merefleksi proses yang sudah kamu jalani dari awal. Menurutmu apa perubahan yang kamu alami setelah kita melakukan sesi-sesi tersebut? Saya lebih merasa kuat lagi Bu. Saya lebih merasa sadar apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan Bu. Dulu saya merasa sedih, kecewa, murung. Nah, itu adalah kemajuan sangat luar biasa ya Mbak Arum. Nah, Mbak Arum juga sudah mempraktekkan 5 langkah penting, yaitu mengenali dirimu, mengidentifikasi pemicu permasalahan, juga mengelola emosi, memperkuat spiritualitas Mbak Arum, dan kini juga mengevaluasi semuanya. Kalau kamu melihat kembali ke titik awal di mana kamu datang ke sini, apa yang ingin kamu katakan pada Saya ingin bilang ke diri saya Bu, saya bukan gagal, tapi saya sedang berproses. Saya bukan bodoh, tapi saya kuat. Kamu tidak sendiri, dan kamu bisa bangkit lagi. Wah, Mbak Arum, Masya Allah sekali. Mbak Arum sudah itu juga merupakan sebuah penguat kesabaran ya Mbak Arum. Mbak Arum juga sudah melangkah sejauh ini. Tapi kita mungkin akan mengakhiri sesi pada konseling hari ini karena waktunya juga sudah habis. Mungkin lain waktu jika Mbak Arum merasa gelisah atau merasa kurang, mungkin Mbak Arum tahu Mbak Arum harus pergi kemana. Iya Bu. Insya Allah Bu, saya akan belajar ke depannya akan menjaga keseimbangan jiwa diri saya. Dan ingat ya Mbak Arum, sabar itu seperti otot jiwa. Jika semakin dilatih juga semakin kuat. Semoga Allah selalu menjaga Mbak Arum dimanapun Mbak Arum